Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya dengan saya Dea Cinta Finalia, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait akuntansi pembiayaan pada akuntansi pemerintah daerah. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada definisi dan klasifikasi akuntansi pembiayaan, kemudian ada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pencatatan akuntansi pembiayaan, serta ada contoh transaksi penerimaan serta pengeluaran pembiayaan. Sebagai apersepsi, dalam siklus akuntansi pemerintah yang berjalan, tentu pernah mengalami adanya surplus atau defisit terhadap laporan kondisi keuangannya saat itu. Bila terjadi surplus, maka pemerintah daerah harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Lalu, jika terjadi defisit, maka pemerintah daerah harus mencari dana untuk menutup defisit tersebut. Kemudian kita akan memasuki ke definisi akuntansi pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 2, Paragraf 50, pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, kalimat tersebut merupakan tujuan dari transaksi pembiayaan, yaitu untuk menutup defisit anggaran tersebut atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan itu merupakan kewenangan dari PPKD, sehingga pada SKPD tidak terdapat transaksi pembiayaan. Kemudian untuk klasifikasi, menurut PP nomor 71 tahun 2010 PSAP nomor 2. Yang pertama yaitu ada penerimaan pembiayaan, yang artinya semua penerimaan rekening kas umum daerah yaitu berasal dari penerimaan pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu ada penerimaan kembali pemberian pinjaman maupun penerimaan piutang daerah. Kemudian, untuk pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang biasanya berasal dari pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, serta adanya pembayaran pokok pinjaman atau utang dari pihak lain. Lalu untuk pengakuan dari akuntansi pembiayaan, dalam akuntansi penerimaan pembiayaan biasanya diakui pada saat kas diterima yang masuk ke rekening kas umum daerah. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Dalam pengukuran pembiayaan biasanya menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal transaksi pembiayaan terjadi. Lalu untuk penyajian dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian untuk pencatatan jurnal standar dari penerimaan pembiayaan, yang pertama sebagai contoh pencairan dana cadangan, maka kita yang pertama akan menjurnal atau mencatat sebagai LO atau laporan operasional, yang mana kas daerah atau bendahara umum daerah akan bertambah, maka kita akan mencatat di posisi debit. Dan dana cadangan juga akan bertambah karena ada pencairan, maka kita akan mencatat di posisi kredit. Kemudian untuk jurnal laporan realisasi anggarannya, kita akan menambah perubahan hal yang mana dia nama lain dari akun kas. Kemudian kita juga akan mengkredit adanya pencairan dana cadangan. Begitupun untuk transaksi yang lainnya seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kemudian juga ada penerimaan pinjaman daerah, contoh dari dalam negeri perbankan, di mana kita juga akan menambah kas di rekening kas umum daerah kita, dan utang dalam negeri kita akan berkurang karena ada penerimaan pinjaman. Kemudian contoh lain juga ada penerimaan kembali adanya pemberian pinjaman. Lalu untuk pencatatan jurnal standar dari pengeluaran pembiayaan, yang pertama ada contoh pengisian dana cadangan. Dari pengisian dana cadangan tersebut, maka dana cadangan yang kita miliki akan bertambah. Maka dari itu, kita akan mencatat dana cadangan di posisi debit karena dia bertambah. Kemudian, kita akan mencatat kas di kas daerah di posisi kredit karena dia akan berkurang kasnya kita keluarkan untuk mengisi dana cadangan tersebut. Kemudian kita juga akan menjurnal di laporan realisasi anggaran sebagai pembentukan dana cadangan yang akan bertambah, dan kita akan mengkredit perubahan sal karena kas di kas daerah atau rekening kas umum daerah kita berkurang. Begitu pula untuk contoh transaksi lainnya seperti penyertaan modal pemerintah daerah. Kemudian juga ada pembayaran pokok pinjaman atau utang dalam negeri, kita juga akan mengeluarkan kas dari rekening kas daerah. Kemudian yang terakhir juga ada pemberian pinjaman daerah. Kita akan mendebet sebuah investasi karena ada pemberian pinjaman daerah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus dari penerimaan pembiayaan. Baik, kita akan masuk ke soalnya, yaitu berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun antara Pemda X dengan Bank Permata. Pemda X menerima nota kredit yang menunjukkan uang telah masuk ke rekening kas daerah sebesar 60 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang. Nah, berdasarkan kasus tersebut, dapat kita analisis bahwa di kasus tersebut yaitu adanya penerimaan dari kewajiban atau utang jangka panjang. Maka kita dapat menjurnal di LO sebagai kas di kas daerah kita bertambah karena adanya pemasukan dari kewajiban jangka panjang tersebut. Kemudian kita akan mengkredit dari utang dalam negeri karena utang kita berkurang yang disebabkan oleh si Bank Permata tersebut sudah membayar kewajibannya ke Pemda X. Maka jurnal LRA-nya kita akan mencatat sebagai perubahan sal, yang mana perubahan kas di rekening kas umum daerah dia akan bertambah. Kemudian adanya penerimaan atas pinjaman dalam negeri, kita akan mencatat di kredit karena dia sudah menyetorkan atau membayar kewajiban jangka panjang tersebut ke Pemda X. Kemudian untuk contoh kasus dari pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemda X menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD Sejahtera senilai 300 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui sebagai investasi dalam bentuk penyertaan modal. Nah, dari analisis transaksi tersebut, maka kita dapat memecahkan masalah kasus tersebut dengan menjurnal yang pertama di LO atau laporan operasional, yaitu kita akan menambah penyertaan modal kepada BUMD dan kita akan mengeluarkan kas kita sebagai pembiayaan penyertaan modal tadi. Maka kas kita di daerah akan berkurang, maka kita akan mencatat di kredit. Kemudian di jurnal LRA-nya kita dapat mencatat sebagai pengeluaran penyertaan modal kepada BUMD di posisi debit. Kemudian perubahan sal kita catat di posisi kredit karena kas di daerah akan berkurang karena ada pengeluaran pembiayaan sebagai penyertaan modal kepada BUMD. Seperti itu. Mungkin cukup sekian
materi akuntansi pembiayaan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.